Ya, perkara Inara kan yang kita lagi jalan ini ada dua perkara. Yang satunya itu kemarin hari Selasa kita dipanggil Polda Metro Jaya, lalu kita minta penundaan karena kondisi Ibu Inara kurang fit, jadi kita minta penundaan. Itu kan terkait dengan laporan Virgon terkait dengan dugaan illegal akses sebagaimana dalam pasal 30 Undang-Undang ITE dan juga penyalahgunaan data pribadi sebagaimana dalam Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Gitu. Kan panggilan untuk Ibu Nara, cuman karena Ibu Nara belum sempat hadir karena kondisi kurang fit, jadi kita minta penundaan. Tujuan kemarin sih panggilan untuk keterangan, panggilan saksi itu. Jadi kita minta penundaan begitu. Kita sudah menyiapkan beberapa bukti untuk membuktikan bahwa postingan Inara pada saat itu tuh masih dalam posisi statusnya sebagai istri sah dari saudara Virgon itu. Karena kan menurut hemat dari tim kuasa hukum ataupun saudara Virgon itu sendiri kan Inara membuka atau mengakses handphonenya Virgon, informasi lalu di screenshot. Menurut itu kan katanya sih ilegal akses. Nah, ilegal akses. Ya secara logika hukum orang berumah tangga, mungkin teman-teman juga yang udah berumah tangga nih, teman-teman media yang berumah tangga ya pasti punya istri ataupun sebaliknya punya suami kan pasti mengecek handphone gitu. Mengecek, dan itu sih menurut kita sah-sah aja gitu. Karena kan dalam Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi ataupun Undang-Undang ITE ini kan belum menjabarkan secara spesifik atau memberikan definisi terkait dengan orang lain. Nah, sedangkan dalam konteks rumah tangga ini bukan hanya handphone yang bisa diakses. Ya namanya orang berumah tangga tuh sekata sehidup semati gitu. Makan sepiring pun ini bisa tidur seranjang, semua dilakukan dalam ranah privasi. Ya termasuk dengan mengecek handphone gitu. Kalau memang perkara hanya mengecek handphone ini dipermasalahkan, itu penjara di Indonesia ini udah penuh tambah penuh gitu. Bahkan ada pihak suami ataupun pihak istri akan melakukan laporan gitu. Jadi kan ketentuan hukum pidana ini kan harus melihat terkait dengan kepentingan umum gitu. Hal-hal seperti ini kan akan berdampak luas. Jadi penegak hukum tuh harus berhati-hati atau melihat pertimbangan bahwa adanya kepentingan umum itu lebih kuat daripada ketentuan hukum itu sendiri. Jadi itu harus diperhatikan. Mungkin ilegal. Kalau karet sih bukan sih sebenarnya. Cuman kalau dikaitkan dengan permasalahan ini, ya unsur-unsurnya nggak kuat gitu. Jadi bukan konteks karet, tapi konteks unsur-unsur dari perkara ini sih tidak kuat. Pasal ini sebenarnya bukan karet, tapi dalam penerapan hukum itu kan pasal itu harus menyesuaikan dengan rangkaian kronologisnya, unsur-unsurnya gitu. Barang siapa dengan sengaja mengakses informasi tanpa izin atau melawan hak gitu. Nah, sekarang saya ambil logika hukum secara sederhana. Hampir semua orang mungkin punya handphone itu udah dikunci paspor. Mungkin handphone teman-teman yang ada di sini juga dikunci. Apalagi seorang public figure, artis, nggak mungkin handphonenya itu nggak dikunci. Menurut hemat saya. Jadi Ibu Inara mengakses handphone itu, apakah dia menggunakan dia menghack atau meretas handphone itu, yang nggak mungkin. Pasti dia membuka handphone itu karena mungkin udah diberikan sandinya atau kuncinya atau sudah diberikan sama saudara Virgon. Jadi hal-hal seperti itu yang harus dilihat secara keseluruhan begitu. Nggak mungkin seorang istri kucuk-kucuk datang langsung membuka handphone. Itu kan pasti sudah ada proses yang sebab musabab yang sudah terjadi. Bahkan bukan hanya hari itu waktu postingan, mungkin sudah terjalin lama, dan itu lumrah dalam kehidupan berumah tangga gitu. Manggil sebenarnya enggak. Waktu itu juga datang. Cuman momentum ini kan mungkin bertepatan dengan hari libur, kejepit banget kan, sama kondisi juga mungkin kurang fit gitu. Jadi kita minta untuk kondisi ulang, jadi bukan manggil atau tidak kooperatif. Beberapa panggilan selalu datang gitu. Bahkan kan Virgon juga beberapa panggilan dia nggak datang gitu. Jadi kalau cuma sekali atau dua kali ya belum dikatakan dia
tidak kooperatif. Sebenarnya kan proses mediasi itu kan jauh sebelum putusan perkara perceraian di Pengadilan Agama Jakarta Barat. Jadi sekitar 4 bulan lalu tuh udah dibicarakan, bahkan sebelum gugatan tuh udah kita sudah kasih advice ke Bu Inara. Bahkan proposal perdamaiannya dari tim kuasa hukum Inara yang membuat. Nah cuman kan ini kan kendalanya di saudara Virgon gitu. Jadi ya kita juga pusing sebenarnya Virgon saja yang berperkara dengan Inara atau keluarganya, ibunya, kakaknya atau labelnya siapapun dia kan. Sedangkan ini cuma seorang diri Inara. Bahkan Inara kan juga menyampaikan kepada ibunya ya, bahwa ibu jangan terlalu berkomentar atau jangan terlalu masuk ke dalam. Tapi dari sananya yang terlalu banyak pihak yang ikut campur dalam urusan ini. Jadi untuk perdamaian sebenarnya dibicarakan, bahkan proposal perdamaian atau perjanjiannya itu kami dari tim kuasa hukum Inara yang menyiapkan. Sekaligus itu yang kita bahas dalam perjanjian atau perjanjian perdamaian waktu itu, sekaligus dengan itu ada hal-hal di dalam perkara perceraian terkait dengan hak asuh anak ini dan juga terkait dengan pencabutan itu. Jadi dibuat perdamaian itu sekalian semuanya. Cuman mungkin pandangan dari saudara Virgon dan tim kuasa hukum atau keluarganya berbeda, akhirnya perdamaian itu nggak ada titik temunya sampai dengan saat ini gitu. Ini karena bukan ibu Inaranya aja, tapi kan kepada anak-anak ini yang harus diperhatikan. Jadi sosok keibuannya itu di situ. Dibilang kalau cuma masalah ini dihadapin kan dia udah hadapi dari dulu. Dia ketahuan Virgon selingkuh berkali-kali, dia sabar. Iya dia sabar, bahkan Virgon sempat minta untuk poligami. Dibilang ya udah kalau memang kamu mau poligami saya yang pilih ceweknya, asal jangan cewek situ. Yang itu kurang sabar apa? Terus nggak lama dia menyampaikan informasi Virgon ini, Virgon langsung gugat cerai. Habis itu Virgon lapor dia, si TH laporin dia. Jadi jangankan dia seorang wanita, kita yang laki-laki pun menghadap masalah bertubi-tubi aja. Cuman ya alhamdulillah dia kuat sampai saat ini. Cuman yang saat ini fokus dia masalah ini bukan ke dianya sih sebenarnya, tapi kepada anak-anak gitu. Jadi ya Virgon kalau seorang ayah yang baik sih harusnya sih memikirkan ke situ, bukan mencari kesalahan-kesalahan kecil yang menurut hemat kami sih dari tim kuasa hukum Inara perkara ini unsur-unsurnya tidak terlalu kuat gitu. Jadi sebaiknya seperti aja perkara. Nah terkait dengan hak nafkah ini kan jangankan setelah putusan, sebenarnya sebelum putusan ini kan seharusnya kan saudara Virgon ini kan dia berkewajiban untuk memberikan, tapi nyatanya tidak sebagaimana yang diharapkan gitu. Terus setelah putusan apalagi kan gitu. Bahkan dia untuk melakukan upaya banding ini dia keberatan terkait dengan putusan hakim yang menyatakan memberikan anak masing-masing anak itu satu orang 25 juta dikali 3 75 juta per bulan. Menurut Virgon dia tidak terima, padahal putusan hakim itu sudah mempertimbangkan asas keadilan, asas kepatutan, ya semua sudah dipertimbangkan karena berdasarkan bukti-bukti rekening koran dari Virgon, pendapatannya, royaltinya berapa, pemasukannya, sehingga hakim udah memutuskan bahwa layak untuk anak mendapatkan ini. Ini bukan buat Ibu Inara ya, tapi buat anak-anak untuk sekolah dan lain-lain gitu. Tapi seorang ayah masih memikirkan nominal rupiah, itu yang sangat disayangkan. Padahal dari pendapatan berdasarkan hitungan hakim dari rekening koran bulan per bulan tuh wajar gitu, masih sangat wajar. Itu menurut hakim. Terus yang terkait dengan royalti, ya Virgon masih keberatan, tapi menurut hemat kami itu putusan hakim itu sudah tepat gitu. Karena yang kita permasalahkan di sini harus digarisbawahi ini teman-teman, bahwa hak cipta itu, hak eksklusif itu terdiri dari dua, hak moral dan hak ekonomi. Hak moral itu adalah penciptanya melekat, jadi walaupun dia sudah mungkin tiada pun tetap lagu ini ciptaan Virgon misalnya. Nah, jadi itu tidak bisa dialihkan kepada siapapun. Nah, cuman kalau hak ekonomi, hak royalti ini bisa berpindah, bisa dialihkan, bisa dihibah, bisa diwariskan gitu. Nah, itu kami menuntut bahwa perolehan royalti ini adalah dari masa perkawinan. Jadi lagu itu diciptakan pada saat masa perkawinan. Royalti ini kan secara undang-undang hak cipta itu menyatakan bahwa royalti atau hak ekonomi merupakan benda bergerak tidak berwujud. Nah,
dalam perkawinan harta gonok ini di era modern ini kita bukan hanya melihat rumah, mobil ataupun tanah, tapi di era modern ini kita harus melihat bahwa harta itu berupa royalti, harta itu berupa AdSense dari YouTube, harta itu berupa uang digital, kripto, gitu, dana dan lain-lain lah. Itu yang harus dilihat ke sana. Karena hukum harus berkembang sesuai dengan eranya. Nah, Virgon dan kuasa hukumnya belum terima itu lalu mengajukan banding. Tapi kami yakin bahwa pembelaan kami dan putusan hakim pada pengadilan tinggi agama DKI pasti akan sama dengan pengadilan agama Jakarta Barat. Itu karena konstruksi hukum kami, terus bukti-bukti kami dan saksi ahli-ahli kami juga. Pemanggilan terhadap Pinara belum terkonfirmasi sampai saat ini karena kita menunggu jadwal dari penyidik juga begitu. Itu sepenuhnya kan diserahkan ke penyidik lah yang menentukan jadwalnya. Oke, siap. Terima kasih Bang. Ya.